Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi good people, welcome back to Nervi channel, Learning English together with me, Nervi. Hai teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang will versus shall. Ya, apa itu will and shall? Will and shall can be used for future actions. Ya, will dan shall ini bisa digunakan untuk menjelaskan kegiatan yang akan datang, yang memiliki arti akan. Ya, akan ya artinya kalau untuk future actions. Sedangkan yang fungsi yang kedua yaitu for polite request. Maksudnya untuk meminta sesuatu secara sopan dan memiliki arti maukah atau bolehkah. Ya, ini arti dari will dan shall beserta fungsinya ya. Oke, kemudian kita langsung ke perbedaan will versus shall ini. Yang pertama yaitu will. Will bisa digunakan untuk semua subjek. All subject dalam bahasa Inggris bisa menggunakan will, seperti I, you, they, we, he, she, it, Max, dan masih banyak lagi. Oke, sebagai contoh dalam kalimatnya, yang pertama yaitu she will come to my house. Dia akan datang ke rumahku. Nah, ini future actions ya. Dan subjek yang digunakan adalah she. Ya. Will di sini memiliki arti akan. Kemudian contoh kedua ada Max will be here at 6 o'clock. Max akan datang ke sini jam 6 tepat. Nah, Max di sini sebagai subjek. Will di sini memiliki arti akan. Oke, kemudian contoh yang ketiga ada I will graduate next month. Aku akan lulus bulan depan. Nah, di sini subjek yang digunakan adalah I. Oke, ini future actions juga. Kemudian contoh yang keempat ada will you please open the door? Nah, maukah kamu membukakan pintu? Nah, di sini will sebagai for polite request ya. Dan subjek yang digunakan adalah you. Oke, jadi will bisa digunakan untuk semua subjek ya. Nah, berbeda dengan shall. Nah, kalau shall hanya bisa digunakan untuk subjek I and we. Jadi, hanya untuk subjek I dan we saja. Sebenarnya shall ini biasa digunakan dalam British English ya. Kalau di American English, shall jarang digunakan. Oke, contohnya, number one, I shall arrive at 3 o'clock. Aku akan datang jam 3 tepat. Oke. I di sini subject, shall di sini future action yang berarti akan. Oke. Kemudian contoh yang kedua, shall I open the window? Bolehkah aku membuka pintu? Nah, di sini shall berarti bolehkah ya. Dan subjek yang digunakan itu I. Kemudian nomor 3, we shall visit Bali next year. Kita akan mengunjungi Bali tahun depan. Nah, subjek yang digunakan adalah we. Nah, shall di sini future action yang memiliki arti akan. We shall visit Bali next year. Kita akan mengunjungi Bali tahun depan. Oke, jadi tahu ya bedanya will dan shall? Will for all subjects, sedangkan shall hanya untuk subjek I dan we saja. Okay, any questions? Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.